Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa lagi di ibadah bahasa Indonesia ICA. Dan kita masih berada di seri daripada kitab Samuel dan saya ucapkan juga selamat tahun baru. Kita seringkali menyaksikan bahwa dengan kreativitas dan keahlian seseorang, bahwa ia mampu menciptakan sesuatu yang indah yang berasal dari barang-barang yang tidak berguna atau barang-barang yang sering kita tidak perlukan lagi. Dengan keahlian, kreativitas itu akan menghasilkan sesuatu mahakarya yang indah. Namun siapakah yang mampu untuk bisa mendatangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dari pergumulan hidup yang berat? Saya rasa tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukan itu kecuali Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa di dalam kemahakuasaannya, Ia memberikan seorang anak yang didamba-dambakan dari seorang perempuan yang mandul, yang mengalami tekanan beban hidup yang begitu berat, yang membuat hidupnya menderita, namun ia tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja melalui situasi pergumulan hidupnya yang berat itu dan memberikan sesuatu hal yang indah, yaitu seorang anak, tapi lebih daripada itu bahwa melalui anak ini, maka ada sebuah rancangan Tuhan yang begitu besar dan mulia, yaitu untuk membuat anak ini sebagai penggenapan nubuat tentang kedatangan seorang Mesias, yaitu melalui keturunan Raja Daud. Dan berkat ini tidak hanya bagi umat Israel saja, melainkan juga berkat ini terus turun-menurun bagi kita sampai saat ini dan selama-lamanya sebagai orang percaya. Nah, sebelum kita melihat firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, ya Bapa Surgawi, bahwa kiranya Kau buka hati kami, Tuhan, untuk hati kami siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu, agar firman-Mu ini bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dalam hidup kami, untuk membawa kebaikan bagi hidup kami dan juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus, beracaralah pada sepanjang ibadah ini, mulai awal hingga akhirnya, dan semuanya ini adalah kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita baca di kitab 1 Samuel pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zowim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yehoram bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dari kisah ini diceritakan bahwa seorang laki-laki bernama Elkana mempunyai dua orang istri. Pada zaman itu sangat lumrah
apabila seorang suami memiliki istri lebih daripada satu, meskipun tidak sesuai dengan kehendak Allah mengenai pernikahan. Dan salah satu alasan mengapa seseorang melakukan poligami ini, yaitu adalah untuk mendapatkan keturunan sebanyak-banyaknya, untuk meneruskan garis keturunan. Dan yang kedua, dengan memiliki keturunan atau banyak anak itu adalah merupakan sebuah simbol status dan juga kekayaan. Namun seperti yang lain bahwa poligami ini juga memiliki sebuah masalah keluarga yang serius, yang juga terjadi di dalam rumah tangga Elkana dengan kedua istrinya yaitu Hana dan Penina. Nah, ketika terjadi adanya poligami, maka di situ adanya dualisme. Ketika terjadi dualisme, maka di situ juga akan terjadi ketidakadilan. Karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat bertindak seadil-adilnya terhadap orang lain. Apalagi terhadap dua orang istri. Berarti artinya bahwa ada satu orang istri yang akan diistimewakan dibanding yang lain. Ada satu orang yang lebih diperhatikan dibanding yang satunya. Maka ketika seseorang yang tidak diperhatikan lebih, maka akan terjadi sebuah iri hati. Dan ia akan berusaha menyakiti hati madunya itu, baik dengan melalui perkataan-perkataan yang kasar dan menyakitkan atau bahkan juga dengan tindakan. Dan sebagai akibatnya maka pihak yang tersakiti itu akan menderita. Dan itulah yang dilakukan oleh Penina terhadap Hana. Sebab Elkana dikatakan mengasihi Hana. Meskipun Hana tidak dapat memberikan seorang anak. Pada zaman itu adalah sebuah hal yang biasa apabila seorang suami menceraikan istrinya apabila sang istri tidak dapat memberikan keturunan anak. Tetapi karena Elkana mengasihi Hana, maka ia tetap mempertahankan pernikahannya dengan Hana. Ini adalah tanda bahwa Elkana sangat mengasihi Hana. Walaupun dengan resiko bahwa ia dipergunjingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Gitu ya. Dan yang kedua adalah yang tadi kita baca, bahwa bukti Elkana mengasihi Hana lebih daripada Penina adalah ketika mereka memakan daging persembahan korban. Maka Hana diberikan bagian yang lebih banyak. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan double portion. Porsi yang 2 kali lebih banyak yang Elkana berikan kepada Penina. Nah, maka itulah yang membuat Penina menjadi iri hati, cemburu terhadap Hana. Sehingga ia membuli Hana setiap saat dengan merendahkan, dengan perkataan yang merendahkan dan perkataan yang menyakitkan. Dan itu yang membuat Hana sangat menderita. Tidak hanya dari perlakuan Penina Hana itu menderita, melainkan dia juga di dalam dirinya sendiri bahwa ia menjadi wanita yang tidak berharga. Dikarenakan ia tidak mampu untuk memberikan seorang anak kepada suaminya. Dan pada zaman itu pula bahwa seorang wanita yang tidak dapat memberikan seorang anak atau keturunan, itu adalah sebuah aib di mata masyarakat. Dan itulah sebabnya bahwa Hana menjadi orang yang memiliki pergumulan diri yang begitu besar, yang begitu hebat, dan ia sangat menderita, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari orang lain. Dan kalau kita membaca berikutnya, nanti kita akan membaca ayat-ayat berikutnya, bahwa Hana pun ketika ia berdoa di bait Allah, ia juga tidak dipercaya oleh Imam Eli yang memperhatikan ketika ia berdoa. Jadi kisah ini kita bicara mengenai bagaimana Hana sebagai seorang wanita yang begitu menderita oleh berbagai macam persoalan, yang memiliki beban yang begitu berat. Dan itu yang membuat dia hidupnya sangat menderita. Saudara,
saya dan istri memiliki seorang teman yang cukup lama kami kenal dengan baik. Ia adalah pengikut Tuhan sejak dari masa mudanya dan melayani serta hidup benar di hadapannya. Beberapa tahun yang lalu saat teman kami ini mengeluhkan mengenai keadaan tubuhnya yang sering sakit, maka ia memeriksakan dirinya ke dokter. Dan setelah melalui pemeriksaan yang lengkap, maka dokter itu mengatakan kepada teman saya ini bahwa ia menderita kanker dengan stadium yang tinggi. Dan tentu saja berita itu membuat syok atau terkejut bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Ya, siapa yang tidak sedih dan gentar ketika mendengar kabar tersebut? Dan sejak saat itu mulailah terjadi perubahan yang sangat drastis di dalam kehidupannya. Ia yang sebelumnya aktif mengurus pekerjaannya sehari-hari, saat ini ia harus meninggalkannya dan mulai menjalani pengobatan yang terus-menerus yang seakan-akan tiada habisnya. Serangkaian pengobatan kemoterapi membuat fisiknya semakin lemah, yang membuat dia susah untuk makan, sulit untuk tidur, dan menderita. Secara mental juga ia semakin lemah karena diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan, mengenai apa yang akan terjadi esok, mengenai masa depannya, mengenai masa depan keluarganya. Dan yang terlebih lagi beban di dalam jiwanya itu semakin berat karena ia tidak dapat lagi berkumpul bersama dengan anak-anaknya dan juga orang tuanya. Dikarenakan harus menjalani pengobatan di negeri orang. Dan karena situasi pandemi selama belakangan 2 tahun terakhir ini yang membuat ia harus terpaksa, dia harus tetap tinggal di sana, melewatkan banyak waktu bersama dengan keluarga dan hanya bisa melepas rindu hanya melalui WA dan video call. Hal ini saudara tidak berlangsung dalam hitungan hari atau minggu, melainkan sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun. Dan ini sungguh adalah situasi yang sangat sulit dan pergumulan yang berat buat teman kami itu. Mungkin saat ini juga ada di antara saudara yang mengalami beban pergumulan hidup yang berat. Mungkin tidak harus sama dengan cerita yang saya sampaikan tadi. Tetapi saudara memiliki pergumulan hidup yang berbeda, apakah itu juga di dalam kesehatan, apakah itu di dalam bisnis, keuangan, yang karena situasi pandemi atau hal yang lain yang membuat bisnis dan keuangan itu sangat merosot, atau juga hubungan, gitu ya, atau masalah di dalam rumah tangga saudara. Gitu ya. Dan seringkali di masa pandemi ini kita sering mendengar bagaimana terjadi begitu banyak cerita mengenai hal-hal yang memberatkan, hal yang menyedihkan yang terjadi di sekitar kita. Yang rasanya bahwa penderitaan dan beban itu tidak akan pernah habisnya dan tidak ada jalan, seakan-akan tidak ada jalan keluar dan tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan sama dengan situasi yang dihadapi oleh Hana. Semua masalah itu menumpuk di dalam dirinya. Namun ada satu hal yang penting yang Hana lakukan, yang membuatnya mendapatkan breakthrough, terobosan di dalam hidupnya, yaitu bahwa ia tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa Hana tidak kehilangan harapannya kepada Tuhan. Bahwa Hana datang kepada Tuhan di tengah penderitaannya. Bahwa ia menyadari bahwa Tuhan semesta alam adalah sandarannya, tempat ia menaruh harapan. Mari kita baca di ayat selanjutnya mulai ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan.
Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dikatakan bahwa Hana tidak kehilangan harapannya kepada Tuhan. Bahwa ia datang ke hadapan Tuhan dengan curahan hati yang hancur. Bahwa ia menumpahkan segala isi hati dan bebannya kepada Tuhan. Dan Tuhan suka akan hal itu. Sebab pemazmur mengatakan bahwa sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ketika Hana datang di hadapan Tuhan dengan apa adanya, ia tidak menutup-nutupi di hadapan Allah apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi curahan isi hatinya. Ia tumpahkan semua kemarahannya, kekecewaannya, kesedihannya, segala penderitaannya, apa yang dia alami, ia tumpahkan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan suka akan hal itu. Tuhan tidak menolak apa yang ia sampaikan. Dan sebagai hasilnya adalah bahwa Hana mendapatkan kelegaan. Karena beban yang selama ini, pergumulan hidup yang berat yang selama ini yang menghantui dirinya, yang menjadi beban yang ia pikul selama ini, ia serahkan kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 18 tadi bahwa ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bebannya terangkat semuanya. Dan kita baca ayat selanjutnya, bahwa setelah ia berharap kepada Tuhan, maka pekerjaan Tuhan mulai dilakukan di dalam dirinya sesuai dengan rencana Tuhan. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita lompat ke ayat yang ke-24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo
Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bahwa Hana memberikan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Yang selama ini ia damba-dambakan, yaitu seorang anak. Kepada Tuhan yang memberikannya kepadanya. Bahwa apa yang Hana nasarkan kepada Tuhan pada waktu ia berdoa, ia penuhi janjinya. Ini bukan sesuatu hal yang mudah bagi seorang ibu untuk melepaskan anaknya. Tetapi ia lakukan itu karena ia lebih percaya, ia lebih berharap, ia mengerti akan kebesaran daripada Tuhan yang ia sembah. Dan juga Tuhan memiliki sebuah rencana besar bagi anak ini ke depannya. Bahwa Samuel ini akan menjadi hakim terakhir bagi bangsa Israel. Ia juga sebagai imam dan nabi yang akan mengurapi Saul sebagai raja pertama Israel. Dan selanjutnya ia akan mengurapi Daud sebagai raja selanjutnya. Yang dimana Mesias itu akan berasal dari keturunannya. Dan setelah Samuel, maka Tuhan memberikan beberapa anak lagi kepada Hana. Bahwa di sini adalah bahwa Tuhan adalah sanggup untuk merubah keadaan Hana pada saat ia tetap berharap kepadanya. Yang menjadi tokoh utama di sini adalah Tuhan yang mampu untuk merubah sebuah keadaan yang sulit, sebuah pergumulan hidup yang berat, yang dari situasi yang tidak baik itu Tuhan bisa hadirkan, Tuhan bisa berikan sesuatu yang luar biasa baiknya, sesuatu yang indah. Dari kesulitan penderitaan tersebut. Hanya Tuhan yang mampu untuk dapat melakukan hal itu. Dan di sini juga bagi saudara dan saya dan semua orang yang percaya bahwa kita jangan sampai kehilangan harapan kita kepadanya. Karena itu adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat dan maha kuasa. Yang mampu menjadikan segala sesuatu, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan di dalam segala hal ciptaannya dan dalam segala rancangannya, bahwa semuanya itu adalah baik adanya di dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Saudara, teman kami itu di dalam pergumulannya yang berat, teman kami itu tidak kehilangan harapannya. Meskipun secara fisiknya lemah, namun ia dengan tekun untuk mencari wajah Tuhan dan kehendaknya. Ia akan berusaha hadir dalam setiap persekutuan dan mendengar dan belajar firman bersama. Ada sebuah dorongan di dalam dirinya yang begitu kuat untuk mencari wajah Tuhan. Untuk berharap dan bersandar kepada Dia. Dan Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidupnya. Dengan menjadikan teman kami ini, itu bisa menjadi berkat bagi rekan-rekannya yang lain yang juga menderita kanker. Mereka memiliki sebuah komunitas bersama, yang dimana ia seringkali dapat memberikan sebuah penghiburan, kekuatan bagi teman-temannya yang lain yang sedang lemah. Bukankah itu sebuah hal yang luar biasa? Bahwa Tuhan dapat memberikan sebuah kekuatan, sebuah hal yang baru di dalam diri teman kami ini untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Dan imannya itu semakin hari semakin kuat. Dan saat ini ia mengalami sebuah damai sejahtera, sebuah ketenangan di dalam hatinya. Ketika ia menatap masa depan, ia tidak lagi takut dan khawatir. Hasil tes terakhir, hasilnya adalah semakin bagus dan semakin membaik keadaannya. Dan ia tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan dalam dirinya. Tidak hanya itu, bahwa Tuhan juga memberikan kepadanya seorang suami yang sangat mengasihinya. Mendampingi pendamping yang setia pada saat selama ia menjalani pengobatan mulai awal hingga saat ini. Yang merawat dan melayani segala yang ia perlukan. Anak-anaknya pun juga mensupport dan juga mengasihinya dengan begitu besar. Bahwa Tuhan bekerja luar biasa di dalam teman kami ini dan keluarganya. Yang menjadi utama adalah pengharapannya kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita tetap menaruh harapan Tuhan pada saat masa kesesakan kita. Kita harus datang kepadanya dan kita mencurahkan curhat pergumulan dan beban kita. Kita boleh percaya bahwa Tuhan kita tidak akan pernah menolak setiap kita kali datang kepadanya. Bahkan ia memeluk kita dengan kasih-Nya. Kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup untuk merubah hidup dan memulihkan hidup seseorang. Mungkin orang lain menganggap hidup saudara itu adalah sudah hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tetapi percayalah, tidak di mata Tuhan. Tuhan melihat dengan pandangan yang berbeda. Bahwa ia melihat bahwa saudara itu berharga di matanya. Saudara itu sangat bernilai, adalah biji matanya. Sesuatu yang ia hargai dan ia nilai sangat tinggi. Dan Hana mengetahui mengenai kemahakuasaan Tuhan. Dan ia menyatakannya di dalam puji-pujiannya yang kita baca di 1 Samuel pasal yang kedua. Bahwa Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Hana dengan jelas menyadari dan mengetahui bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Dan kita pada hari ini ketika mendengarkan kabar baik ini, kita pun juga harus bangkit harapan kita. Kita percaya bahwa kita juga memiliki Tuhan yang sama seperti Hana. Bahwa kita memiliki Tuhan yang berdaulat dan yang berkuasa atas segala sesuatu, atas hidup saudara, atas hidup kita semua. Saudara tidak harus tinggal di dalam kesedihan terus-menerus untuk meratapi nasib mengenai penderitaan yang saudara alami. Saudara tidak boleh untuk menyalahkan diri terus-menerus. Tidak boleh menyalahkan situasi atau lingkungan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak boleh. Saudara harus datang ke hadapan Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati saudara. Dan percayalah, di dalam kemahakuasaannya bahwa Tuhan sanggup untuk menjadikan sesuatu yang indah keluar dari pergumulan hidup saudara. Meskipun saat ini masih belum terlihat. Kabar baiknya adalah bahwa saudara tidak sendirian.
Bahwa kita memiliki Tuhan yang mengerti akan setiap pergumulan kita. Sebab ia terlebih dahulu mengalaminya, yaitu namanya Yesus. Bahwa ia pernah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Bahwa ia diejek, bahwa ia dihina, diludahi, dipukul, disiksa, bahkan disalibkan. Namun ia tidak kehilangan harapannya kepada Bapanya yang di surga. Sampai akhir. Dan sebagai hasilnya adalah bahwa Bapa memberikan sesuatu yang luar biasa. Bahwa melalui kematiannya di atas kayu salib adalah sebagai gantinya memberikan kehidupan bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita itu senantiasa melihat dan memperhatikan setiap kita. Apa yang telah terjadi dalam diri Hana dan juga di dalam diri teman saya dan juga banyak yang lain. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberikan sebuah hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tetap berharap. Jangan kehilangan harapan kepadanya. Dan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara sekalian, semua untuk mulai mengalihkan pandangan kita dari masalah kita menjadi kepada Tuhan. Karena disitulah letak pertolongan kita. Yaitu kita mengarahkan pandangan kita kepadanya, menaruh harapan kepadanya. Maka dia yang melihat dari tempatnya yang tinggi akan memberikan kasih karunia-Nya. Yang akan menuntun dan memimpin jalan kita. Memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita. Sebab di dalam dirinya setiap rancangannya adalah rancangan yang baik dan penuh damai sejahtera di dalam diri kita. Itu yang Tuhan kehendaki, yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya untuk tetap berharap kepadanya. Dan ia sanggup untuk merubah hidup kita, menghasilkan sesuatu yang baik luar biasa dari masalah pergumulan hidup kita. Saya tutup dengan doa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang berdaulat dan berkuasa penuh atas segala sesuatu, atas hidup setiap kami. Dan kami meminta kekuatan daripada-Mu, pimpinan-Mu setiap waktu melalui Roh-Mu yang kudus. Untuk kami tetap berharap, untuk kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada-Mu. Dan kami percaya bahwa Kau Tuhan yang akan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Dan Kau yang pimpin dan tuntun setiap langkah kami. Untuk kami mengalami kemenangan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Tuhan penebus yang hidup, yaitu Kristus Yesus, yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, bahwa sungguh luar biasa dan sungguh berharga penyertaan-Mu di dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di minggu depan di ibadah Bahasa Indonesia ICA. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati.
Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu Church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.